maka ini ada Arduino Uno stoknya 10. Kemudian kita tinggal cek bagian lampu ini, klik. Nah, otomatis Uno ini akan nyala di sini. Ini adalah Uno, jadi sesuai dengan storage. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Robot Indonesia. Hari ini saya akan sedikit memberikan tutorial tentang bagaimana saya membuat warehouse IoT monitoring, di mana nanti warehouse IoT monitoring ini tujuannya adalah untuk membantu, memudahkan dalam mencari sesuatu yang ada di warehouse kami atau di rak-rak penyimpanan komponen kami atau dimanapun itu. Beberapa bulan yang lalu itu saya dikasih sebuah produk dari Wissnet, yaitu Surf 5 yang bentuknya seperti ini, yang sudah sempat kita unboxing bareng-bareng. Kemudian kita pelajari, setelah kita pelajari terus akhirnya kita membuat sebuah project dengan menggunakan Surf 5 ini. Pada intinya Surf 5 ini nanti akan berkomunikasi dengan Ethernet atau internet yang ada di warehouse atau di rumah, kemudian nanti disambungkan dengan satu sistem web server, di mana nanti ketika kita mencari sesuatu yang ada di pencarian atau di database gudang kami atau di warehouse kami, nanti langsung muncul atau tahu di mana letak dari barang yang akan dicari. Nah, penasaran dengan bagaimana cara kita membuatnya? Buat teman-teman yang bergabung di channel Sekolah Robot Indonesia, silakan klik tombol subscribe dan loncengnya biar ketinggalan informasi atau tutorial berikutnya. Yuk, kita ikuti. Nah, untuk proyek kali ini saya akan menggunakan produk dari Wissnet, yaitu Surf 5. Ini sebuah modul Ethernet, terus sudah dilengkapi dengan controller juga. Terus di sini juga nanti ada PoE-nya yang power over Ethernet. Kemudian untuk outputnya nanti saya menggunakan LED addressable, yaitu WS2812. Ini LED-nya, dimana waktu beli itu kita belinya itu meteran ya, jadi meteran, terus dipotong-potong, terus kemudian disolder disesuaikan dengan kebutuhan yang akan digunakan. Nah, dari LED addressable ini nanti di driver atau di drive sama Arduino. Jadi Arduino Nano ini nanti tugasnya untuk mengedrive addressable LED ini. Kemudian untuk komunikasinya ke Ethernet itu tetap memanfaatkan dengan produk dari Surf 5 ini. Oke, langsung kita rakit aja. Untuk percobaannya nanti kita menggunakan kabel jumper aja biar lebih mudah. Kemudian kita tes, baru nanti kalau sudah normal semua program dan lain-lain baru kita packaging. Di addressable LED ini ada 3 kaki, yaitu GND, DIN sama 5V. Jadi GND ini ground, DIN ini data input, data pin digitalnya ini, kemudian 5V ini adalah tegangan PCC -nya. Untuk percobaan kali ini kita menggunakan pin D4. Kemudian untuk GND berarti masuk ke GND, dan untuk VCC kita juga masuk langsung ke VCC atau 5V. Nah, untuk percobaan pertama kita coba nyalain dulu LED-nya. Jadi ini sudah kita set LED pin 14, jumlah LED-nya 18. Kemudian tinggal kita cari COM-nya dulu sebelum kita upload. Kita tancapin dulu, tinggal kita upload. Nah, ini running LED aja, kemudian sesuai dengan warna yaitu RGB nya. Oke, sudah berhasil. Ini rak yang akan kita gunakan. Jadi ada 18, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti di rak-rak ini belakangnya kita kasih karton yang tadi sudah disolder. Kemudian kalau lampunya nyala maka akan kelihatan. Misalkan aku mau nyari komponen Arduino atau modul Arduino, nah nanti yang nyala di rak nomor 1. Misalkan kalau kita setting 1, atau kita kelompokkan mau nyari microcontroller ada di rak 1, 7 atau berapa. Nah, nanti nyalanya sesuai dengan kebutuhan waktu pencarian. Nah, ini gini.
Ini kita pasang di bagian belakang. Jadi tinggal kita pasang aja. Ini nanti dipasang di baliknya. Oke. Nah, sudah kita balik. Kemudian tadi ini dari sini ya. Nah, kita tipsnya biar bisa masuk itu kita potong ujung-ujungnya seperti ini. Masukin dulu. Agak susah dikit. Apa? Nah, ini sudah masuk. Oke, baru kita buka. Nah, ini sudah masuk semua di sini. Terus kita balik lagi. Terus habis itu kita berdiri. Jadi kelihatan di dalam sini. Ini sudah ada komponennya. Di dalam sini itu sudah ada LED-nya. Kelihatan, itu ada LED-nya. Nah, nanti ketika ini nyala, salah satu LED nyala, maka nanti akan kelihatan misalkan komponen F berada di sini. Nah, nanti ini nyala terus baru kita buka ini, kita lihat sekarang. Jadi ini sudah saya siapkan untuk surfnya sama Arduino-nya. Nah, sudah di solder. Di bagian depan ini ada pin out-nya yang nanti ke addressable LED. Jadi tinggal ditancap aja di bagian sini. Terus di bagian belakang ini adalah yang komunikasi serial ke surf 5. Jadi tinggal ditancap juga ke sini. Nah, untuk packagingnya ini dibuatkan yang sederhana, jadi pakai box universal aja. Ini dimasukin ke sini, terus tinggal dimasukin ke pin yang sudah disolder tadi. Nah, pastikan nggak kebalik positif negatifnya. Oke, sudah benar. Nah, kalau sudah tinggal ditutup. Ini untuk driver controller untuk addressable LED-nya. Sedangkan untuk surfnya ini kita buatkan juga dari box sederhana. Nanti tinggal dipasang seperti ini. Oke, kemudian tinggal ditutup. Ini untuk surfnya, dan kemudian ini untuk controller LED addressable. Jadi ini nanti akan ditempel ke dalam shield atau raknya. Kita taruh sini atau taruh mana, nanti sesuai dengan kebutuhan. Oke, sekarang kita masuk ke tahap programming untuk surf dan programming untuk Arduino. Nah, ini program untuk menerima data serial dari surfnya. Jadi menggunakan my serial, kemudian di bawah sini ada parsingnya. Kalau menerima data misalkan 012 berarti yang nyala LED 123. Nah, ini parsingnya itu di bagian sini. Ini parsingnya. Kemudian program ini kita upload ke Arduino-nya.
Sedangkan untuk surfnya ini kan menggunakan default contoh dari Surf 5 yang dibuat oleh Wisnet. Jadi di dalam project ini yang pertama ini kami masukkan library JSON untuk menerima data JSON dari server yang satunya. Kemudian untuk projectnya di example bagian web server, jadi di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada include library dan lain-lain, termasuk cara pemrogramannya, terus programming juga. Kalau teman-teman mungkin ada yang masih merasa bingung atau apa, nanti bisa lihat di link GitHub-nya atau di link project-nya aja, sehingga nanti teman-teman bisa mempelajari bagaimana cara parsing atau ngambil data dari web server yang digunakan untuk pencarian. Untuk tutorial cara ngupload ke Surfnya itu sudah ada di YouTube-nya dari Wisnet. Jadi nanti bisa tinggal diklik aja bagaimana membuat sebuah project, kemudian bagaimana sampai upload ke dalam bot Surf 5. Nah, kalau ini adalah halaman websitenya setelah kita aktifin dari web server lokalnya. Kemudian ini ada website untuk inventory-nya. Jadi ada beberapa part atau bagian barang yang sudah kita masukin, kemudian sudah kita masukin ke dalam rak sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Contohnya ini ada Arduino Uno. Arduino Uno ketika diklik itu nanti di sini akan kelihatan Arduino Uno ini berada di rak nomor 1. Jadi sesuai dengan lampu. Misalkan kita pindah ke rak 2 juga bisa, tinggal kita klik di rak 2, klik rak 1 dihilangkan. Atau misalkan dua-duanya ada di dua-duanya karena jumlahnya banyak, ya bisa kita klik dua-duanya seperti ini. Kalau sudah tinggal di add atau disimpan. Sekarang kita coba mau memasukkan item baru atau komponen baru. Jadi kita tinggal klik aja add item, kemudian kita tulis namanya misalkan pipet 6 pipet 4x4 misalkan seperti ini. Terus URL-nya kalau ada di link tokonya atau link apa itu nanti boleh diisi. Kita coba pakai sekolah-robot.com. Quantity-nya misalkan ada 4, ya kita tulis 4. Kemudian image-nya kita upload image-nya, ini image keypad-nya, keypad.jpg. Tag-nya misalkan keypad atau apa, nanti tag ini berfungsi untuk memudahkan pencarian. Kemudian device-nya yang kita sambungin ke Surf 5. Setelah itu kita mau taruh mana, misalkan mau taruh di rak 18, ya berarti kita klik rak 18, kemudian kita save atau add. Nah, maka keypad akan muncul di bagian bawah. Di sini sudah kelihatan keypad 4x4, raknya rak 18. Nah, ini kalau nanti kita klik tanda locate-nya, nanti akan terdeteksi di Surf 5 tadi LED yang rak nomor 16 yang nyala. Jadi seperti itu. Atau misalkan kalau komponennya banyak, ya tinggal kita searching aja. Misalkan kita searching Arduino Uno, jadi otomatis Arduino Uno. Atau kita searching keypad, langsung muncul keypad ini. Langsung kita klik locate, maka di raknya akan muncul rak nomor 16 yang nyala, sehingga kita bisa langsung ambil di rak nomor 16. Jadi seperti itu untuk fungsi storage manajemennya di web server. Setelah kita pasang semuanya, terus kita upload, dan sekarang kita tinggal pasang di box ini ya, di raknya. Jadi tinggal dipasang di sini. Nah, ini untuk ke access point, jadi tinggal ditancapin sama Ethernet.
konfigurasinya ini di sini. Sekarang coba kita tancapin aja untuk powernya. Nah, sudah nyala, jadi ini tandanya Warehouse IoT Monitoring sudah siap untuk digunakan. Jadi untuk uji cobanya, ini sudah kita akses servernya yaitu 192 ini lokal server. Kemudian di sini ada beberapa komponen yang sudah kita masukkan tadi, yang sudah ada di dalam rak ini juga. Nah, misalkan kalau kita kepingin nyari cara cepatnya, itu tinggal diklik di sini, kemudian kita ketik misalkan Uno. Nah, maka ini ada Arduino Uno stoknya 10, kemudian kita tinggal cek lokasinya bagian lampu ini, klik. Nah, otomatis Uno ini akan nyala di sini. Ini adalah Uno, jadi sesuai dengan storage-nya masing-masing. Kita cek lagi Uno ini berada di mana. Kalau di storage ini adalah Uno ini berada di satu, jadi sama persis di satu sini, kemudian di satu sini. Kemudian kita coba cek lagi, misalkan keypad ini kita cek. Nah, maka yang nyala nggak ada yang nyala di bagian sini, kita cek. Nah, ini keypad juga persis berada di lokasi sesuai dengan yang sudah di storage kan atau didatabase-kan. Kita cek lagi, misalkan Uno lagi, Uno. Oke, jadi itu cara kerja Warehouse IoT Monitoring. Nah, itu tadi tutorial bagaimana step by step membuat Warehouse IoT Monitoring, jadi mulai perencanaan, kemudian perakitan, pemrograman sampai uji coba. Di Warehouse IoT Monitoring ini tujuannya adalah memudahkan untuk kita atau perusahaan atau lainnya yang mempunyai banyak storage atau yang mempunyai banyak part atau komponen yang ada di warehouse atau di storage-nya masing-masing. Kemudian untuk efisiensi waktu, jadi tinggal di searching aja, setelah di searching nanti tinggal tahu lokasinya di mana, terus tinggal diambil atau digunakan. Share tutorial ini bila dirasa bermanfaat dan sampai ketemu di tutorial berikutnya. Dadah.